Dia penyakitnya itu sampai ke umur 32. Kemungkinan dia sampai cuman umurnya sampai 32 tahun. Buat dia bahagia ya sih, titik-titik kayak gitu. Cuman saya tuh semangat Bu, karena saya udah feeling akan seperti ini. Bener-bener enggak. Itu pesan terakhir papahnya? Iya. Ke Syawang? Iya. Titi buat dia bahagia? Buat dia bahagia. Apakah mungkin kemudian Syawang diadopsi oleh Siti? Siti, seorang tenaga kerja wanita TKW asal Karawang, Jawa Barat, viral di jagat maya karena pulang ke tanah air membawa anak majikan bernama Syawang dengan kondisi berkebutuhan khusus. Siti begitu berbesar hati merawat Wang karena pria berusia 26 tahun tersebut diduga ditelantarkan oleh keluarga besarnya di Taiwan. Menurut Siti, oleh keluarganya, Wang sudah tidak lagi dianggap dan seringkali mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Bahkan menurut Siti, ibunda Wang lebih sayang dengan hewan peliharaannya dibandingkan dengan anaknya. Selama lebih dari 6 tahun Siti merawat Wang sepenuh hati, di mana sebelumnya kondisi Wang lemah tak berdaya. Selama merawat, Wang memiliki banyak kemajuan, seperti mulai bisa berjalan sendiri hingga badannya yang tak lagi menguning. Dengan telaten, Siti membawa Wang berobat secara rutin menggunakan biaya sendiri. Untuk mengetahui kondisi terkini Wang, saya Abraham Silaban bersama tim AB Plus berkunjung ke Karawang, Jawa Barat untuk bertemu dengan Siti dan Wang di rumahnya. Sobat, di desa Situ Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, saya Abraham Silaban hadir di sini untuk melihat lebih dekat satu isu yang mencuri perhatian publik belakangan ini, isu yang menggugah nurani publik. Huang Ceming, Syawang, pemuda berusia 26 tahun yang dirawat oleh Siti Aisyah, warga Karawang, Jawa Barat. Sudah overstay di tanah air dan kabarnya akan segera dipulangkan ke Taiwan. Banyak cerita di balik episode kali ini dan saya akan buka semuanya kepada Anda, termasuk bagaimana nasib Syawang ketika dia akan dipulangkan ke Taiwan, dijemput dan dirawat kabarnya oleh otoritas Taiwan. Apakah betul Siti Aisyah akan tetap berjuang untuk ikut ke sana atau paling tidak berupaya untuk mengadopsi Syawang di tengah keterbatasan yang juga dia miliki? Tapi yang jelas, kami akan ungkap semua di sini. Saya Abraham Silaban, ini untuk Anda. Sobat, saya Abraham Silaban. Kami tiba di kediaman dari Bu Siti Aisyah, TKW yang sempat bekerja di Taiwan dan merawat Syawang di sini, anak majikannya. Dan memang nampaknya memang buka usaha di sini, usaha dagang segala pernak-pernik termasuk makanan anak-anak banyak di sini. Dan halo Mbak Siti. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menerima kami. Boleh kami masuk? Boleh masuk? Bisa? Boleh. Nah ini sobat, menarik, kita dikasih izin untuk ketemu dengan Syawang. Kita langsung ketemu dengan Syawang. Kita langsung masuk. Boleh masuk ya? Boleh. Bu Siti? Iya. Oh ini udah kelihatan tuh ada Syawang. Syawang. Hai Syawang. Halo. Ya? Masuk sobat. Hai Syawang. Halo Syawang. Halo. Hai. Hai. Udah makan Bu Siti Syawangnya? Belum. Belum? Lagi, iya. Biasanya makan jam berapa? Setengah 12, kadang jam 12, kadang jam 11. Gimana dia bangunnya? Oh, di mana dia bangunnya? Oke. Berarti nggak lama lagi nih jam makannya ya namanya ya? Oke. Prakteknya kalau hitung-hitung udah berapa lama nih ngurus Syawang? Semuanya. Semuanya? 10 tahun. 10 tahun? Berarti sekarang usianya 26 ya? Iya. Berarti sejak usia 15-16 tahun? Iya. Oke.
sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kami ada sedikit bawaan ini. Mbak Siti. Cawang kita bawa sedikit ya kebutuhan lah yang kami dengar nampaknya dibutuhkan. Kami dengar butuh tisu, butuh pampers dan juga ada tisu basah dan sebagainya. Semoga ini sedikit saja dan bermanfaat ya, Mbak Siti. Terima kasih Pak. Nah, selama merawat Syawang, kondisi yang dialami Syawang seperti ini dijelaskan oleh pihak medis itu apa sih sebetulnya, Mbak Siti? Papanya pernah tahu sih emang dia penyakitnya itu sampai ke umur 32. Kemungkinan dia sampai cuman umurnya sampai 32 tahun. Sudah diponis seperti itu. Iya. Bukan papanya aja, kakaknya aja juga bilang seperti itu. Sampai 32 tahun. Sekarang udah 26. Tinggal 6 tahun lagi. Dia tahu kalau sobat Kemarin menangis. sobat kok saya bisa merasakan Syawang itu tahu ketika suasana hati dari, saya bisa bilang ibundanya lah ya di sini ya. Saya bilang Bu Siti yang merawatnya di sini, rasa sedih ketika bercerita tentang usianya yang tinggal 6 tahun lagi. Waktu itu upaya pertolongan medis sudah terus dilakukan ya? Terapi dan sebagainya ya? Iya. Itu Dia sering kentut. nggak apa-apa. Tapi udah cek lagi keadaan di sini, memang Udah, kemarin pas ini yang viral itu gara-gara video dia masuk ke rumah sakit. 4 tahun saya urus dia di sini, baru sekali kemarin itu. masuk ke rumah sakit. Iya. Apa kata dokter? Kalau ini kan perutnya dia kembung kayak gini. Iya betul. Gak ada apa-apa sih, karena dia tulang rusuk dia bengkok. Tapi apakah dokter menyebutkan hal serupa bahwa dia hanya akan bertahan sampai 32 tahun? Enggak sih kalau di sini belum. Paling saya di sini itu nginiin obat yang dia biasa konsumsi dari Taiwan, saya unjukkan ternyata di sini pun ada obat seperti itu. Obat apa? Kejang. Obat kejang? Iya, Oh, dia artinya kan Syawang masih suka kejang? iya. Enggak, kalau nggak minum obat itu pasti dia kejang. Iya. Makanya kemarin itu saya cemas. Saya takutnya kenapa ada apa-apa sama dia. Kan 4 tahun baru dia masuk rumah sakit. Jadi awalnya memang Syawang ini dibawa sama papanya datang ke sini. Sama kakaknya, sama saya. Bertiga saya datang ke sini. Kakaknya, Saya sama oke. Sementara papanya tidak ikut tidak ikut karena kerja. karena kerja. Nggak bisa ditinggal. Oke. Dan kemudian kami dengar juga sempat dibekali juga ya untuk kebutuhan Syawang nanti ya, Iya. sehari-harinya ya. Iya. Gitu loh. Itu juga simpang siur kami harus dalami tuh, Iya. Mbak Siti. Betulkah bahwa katanya ada yang sampai 1,5 M segala macam gitu? Ya makanya saya tersenyum aja ada berita kayak gitu. Gak usah banyak ngomong, cek aja rekening. 1,5 miliar bukan uang sedikit. Ya, Oke. Tapi bulanan diurusin ya sebetulnya. 2 tahun. 2 tahun pertama, iya. Oke. Karena masih ada papanya. Setelah nggak ada papanya, 2 tahun berikutnya malah tidak Iya. dikirim sama sekali. Iya. Jadi gimana untuk urus Syawang waktu itu? ya kita ya gotong royong. Suami, saya, mama. Suami saya. Selama 2 tahun? Iya. Waktu kemarin tuh rumah sakit, biaya rumah sakit mama. Ya bayar? Iya. Kok mau gitu? Gimana? Nggak tega sih. Alhamdulillah kalau
kita ikhlas, rezeki biarpun dah dari mana selalu ada. Selalu ada. Makanya mereka menyebutkan materi, padahal saya selalu nangis, ya Allah materi. Malah saya habis-habisan buat dia. Tapi pemberitaan di luar sana yang habis itu. Ini kan sudah terlanjur ramai menjadi perbincangan publik. Dan bahkan banyak yang berharap kalau boleh Sawang ini diadopsi. Iya. Bahkan menjadi bagian yang utuh dari keluarga. Apakah betul bahwa memang niat itu sudah bulat dan sudah bertekad untuk memastikan Sawang ini diadopsi? Ya awalnya itu kan kita ini menguap itu kan karena pengen dia resmi di sini. Oke. Karena saya juga takut kan dia ilegal dan bawa kemana-mana pun ke rumah sakit kayak saya was-was gitu. Overstay udah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun udah overstay di sini? Udah 4 3 tahun lebihan dia. 3 tahun lebih? Oke. Pihak imigrasi udah datang? Imigrasi sudah. Apa yang disampaikan? Ya alhamdulillah sekarang bantu. Dia nggak kena denda dan nggak dideportasi juga. Tidak didenda, tidak dideportasi? Iya. Nah, kalau Mbak Siti ini harapannya terhadap Sawang kayak gimana sih sebetulnya? Ya kalau diharapkan ya kami pengen tetap di sini, tapi mereka bilang katanya ribet lah, nggak mungkin lah. Ribet dan tidak mungkin. Oke, Sawang tidak mungkin akan diadopsi dan tidak akan mungkin juga akan tinggal lama di Indonesia. Iya. Itu siapa yang menyampaikan? Ya banyak yang Banyak bilang. pihak ya, termasuk otoritas juga menyampaikan itu. Nah, kami dengar juga sebetulnya otoritas dari Taiwan juga sudah berkomunikasi dengan Mbak Siti, betul ya? Apa yang disampaikan? Ya kepulangannya kita ini berdua ke sana. Oke, Sawang akan berangkat Iya, tanggal 19 iya. bersama-sama dengan Mbak Siti yang ikut mengantarkan ke sana. Iya. Rencananya akan ditaruh di mana? Sawang tuh udah nampaknya udah Di ikut. yayasan. Hah? Kayak yayasan gitu. Yayasan, macam dinas sosial gitu ya. Oke. Ya, tapi tadi yang disampaikan oleh Mbak Siti meragukan itu, mencurigai itu. Ya. Kenapa curiga? Enggak, saya memutuskan tidak pergi di tanggal itu. Tidak pergi di tanggal 19. Ini menarik sobat. Ini pertama kali disampaikan. Iya. Oke, sobat. Saya bisa katakan bahwa ini sikap yang diambil oleh Bu Siti Iya. bahwa tanggal 19 yang semestinya Sawang akan diberangkatkan ke Taiwan oleh otoritas setempat ya, tidak jadi karena dari pihak Mbak Siti sendiri, pengasuhnya ya, memilih untuk tidak berangkat Ya, dengan alasan bahwa ada sesuatu. ada Ya sesuatu. pokoknya enggak. Artinya sudah bisa dipastikan tanggal 19 tidak akan berangkat. Iya. Selama 4 tahun tinggal di sini, pernah tidak dikontak langsung untuk mengecek kondisi Sawang? Tidak pernah. Saya ngasih video kesehariannya dia. Kalau saya ngurus dia kayak lagi apa, terus bercanda sama anak saya kayak gimana, saya selalu kirim ke ibunya. Sekalipun nggak pernah dilihat. Nggak pernah Dari dilihat. pertama saya datang ke sini, iya. Nggak pernah dilihat. Komunikasi terakhir kapan? Hmm? Komunikasi terakhir dengan Sama ibunya. pihak Waktu di ibunya rumah maupun sakit pun kakaknya? saya kirim, tapi nggak dilihat. Nggak dilihat juga? Nggak. Berbalas nggak? Enggak, Nggak dibalas juga? enggak. Kita 2 tahun di sini, papanya meninggal. Di sini udah 2 tahun. Dan waktu di rumah sakit pun dia masih bisa bicara, kami kontekan sama Jadi mereka. Sawang sempat ketemu video call ya? Iya. Sama bapaknya ya? Iya. Untuk memenuhi biaya pengobatan Wang, Siti membuka usaha warung kecil-kecilan di rumahnya bermodalkan upah yang diterima selama bekerja di Taiwan. Kepada tim AB+, Siti bercerita bahwa dirinya sudah tak mendapatkan biaya dari keluarga Wang semenjak ayahanda Wang meninggal dunia.
Kebutuhan makan, pengobatan, dan keperluan lain Wang kini ditanggung Siti dan keluarga besarnya di Karawang. Beruntung, Wang mendapatkan kasih sayang yang tulus dari keluarga Siti. Kami dengar ada tudingan yang nggak tahu ini berdasar atau tidak ya, yang disebutkan bahwa pihak Mbak Siti diminta untuk mengembalikan uang pemberian dari ayahnya Syawang. Iya. Itu bagaimana maksudnya? Itu baru-baru ini ya. Saya itu minta buat obatnya Titi atau pampers gitu. Dia bilang kayak gini, kok kayak saya mengemis-mengemis kayak gitu ke kakaknya. Terus dia gimana? Cuman di mulut saya, cuman menggertak dia. Awalnya saya yang bilang, ya udah kalau emangnya kamu nggak mau kayak gitu, dan saya juga banyak yang harus saya uruskan kayak gitu. Terus saya bilang kayak gini, ya udah kalau kayak gitu caranya kamu nggak peduli sama adik kamu, ya udah saya kembalikan adik kamu, saya laporkan ke kedutaan ke sini. Dianya malah berbalik ngancam, ya udah katanya, oke, balikin aja adik saya, tapi papa saya yang udah memberikan uang selama papa saya berikan uang ke saya, semua balikin. Kami juga dengar ya, ibunya bahkan disebutkan lebih sayang pada piaraan dibandingkan Syawang. Iya. Itu apa dasar pernyataan itu, Mbak Siti? Apa dasar anggapan itu? Ya, kita kan sering kalau pagi-pagi sering bawa jalan dia. Kadang kita satu komplek itu ada 2 rumah yang saya tinggalin sama ibunya di bawah. Kadang dia suka bawa mobil atau bawa jalan-jalan ya. Kita bawa Titi, dia aja dengan asik dengan itu peliharanya. Kadang pergi-pergian naik mobil aja. Kita mah naik bus, dia mah sama berdua di mobil. Kan saya sering bawa dia pergi keluar. Kalau itu kan kata bos, udah kemana aja pergi sana, katanya biar kamu nggak. Kan saya di gunung, wilayahnya di atas gunung, jadi jauh dari keramaian. Kadang bos suka tidak sana, kadang miris juga ngeliatnya. Kalau kita di dalam bus, tapi ibunya malah bawa-bawa hewan itu kemana. Dengan pengalaman itulah Mbak Siti beranggapan andai kata Syawang pulang ke sana tidak akan mendapatkan perhatian dan perawatan. Udah kebayang. Andai kembali ke rumah itu Mustahil sih. Ibunya juga nggak mau nerima. Dari pihak sana sudah telepon dan dia nggak mau nerima. Mengangkat pun tidak. Serius. Otoritas di sana sudah ngontak keluarganya? Sudah, tapi kakaknya yang nangis sih. Saya juga tidak bisa menyalahkan kakaknya dia, karena dia juga kan masih beda jauh sama ini. Mbak Siti, ayahnya sudah meninggal ya? Sudah meninggal. Syawang pernah mengunjungi makam ayahnya nggak? Kan mah di sini. Kita 2 tahun di sini, papahnya meninggal. Di sini udah 2 tahun. Dan waktu di rumah sakit pun dia masih bisa bicara, kami kontekan sama jadi, mereka. Syawang sempat ketemu video call ya? Iya. Sama bapaknya ya? Iya. Titi mana? Saya kasih ini Titi. Dia senyum aja. Terus bilang sama saya, buat dia bahagia ya sih, titip kayak gitu. Cuman saya tuh semangat bos, karena saya udah feeling akan seperti ini. Bener-bener enggak. Itu pesan terakhir papahnya? Iya. Ke Syawang? Iya. Titi buat dia bahagia? Buat dia bahagia. Jagain Syawang gitu? Iya. Itu sampaikan langsung? Iya. Mungkin kakaknya juga dengar karena kan video call tuh sama HP-nya kakaknya. Waktu itu di rumah sakit? Iya. Terus kayak saya, semangat bos, buat sembuh. Titi masih merluin kamu, kayak gitu. Kerjanya cuman tenang Siti, sudah dipersiapkan semua itu. Ucapan dari bos saya. Terus beberapa hari kemudian dapat kabar dari kakaknya, Bibi, papa nggak ada. Itu pun saya lagi jualan di luar. Saya pulang ngebut naik motor buat nyamperin ini. Dan kami sudah nggak bisa ngelihat lagi bos.
katanya sudah dikremasi atau apa nggak tahu. Kalau waktu kejadian itu yang dilihat oleh Mbak Siti, respon dari Syawang waktu itu bagaimana? Sebelum papanya meninggal, Iya. dia yang nggak bisa ngerandang kayak gitu, dia muter. Rumah saya kan di sana agak gede, muter sama. Iya. Dia kan nggak bisa kayak gini, Pak, nggak bisa. Itu pas besoknya papanya mau meninggal dia seperti itu. Dan Dia nggak malah mau bergerak, duduk, ya? pengen keluar kayak motah. Dia nggak pernah kayak gitu. Kayak ada tenaganya gede banget, dia kan nggak punya tenaga kalau gini. Itu sebelum papahnya besoknya mau meninggal, ternyata pas itu besokannya itu disaksikan sama tetangga, saudara, semua pada kumpul. Ya, kayaknya kenapa ini anak kan nggak pernah seperti itu. Firasatnya dia tadi. Dan memang belum visit ke makam Belum. ayahnya. Semoga harapannya Syawang dirawat dan berikan upaya pertolongan medis maupun perhatian, kasih sayang lain sebagainya ini bisa membuat Syawang bahagia. Karena ingat sobat ini, membuat Syawang bahagia itu adalah pesan terakhir dari Papanya. papanya, dan itu disampaikan langsung kepada Iya. Mbak Siti lewat video call saat dirinya terbaring. Oke, saya mau makan kayaknya. Kita mau lihat dapurnya, boleh ya Mbak Siti ya? Boleh ya? Berantakan. Nggak apa-apa, tapi boleh ya? Boleh. Sobat, ini kita mau lihat dapurnya sebentar ya. Saya suapin boleh? Mau nggak kira-kira? Masih mau kalau makan. Karena suka Ya. makan. Sobat, ini kita akan suapin Mana? Syawang. Ya, tadi dulu ya. Dia suka banget makan. Dia sedikit, kalau sedikit harusnya yang banyak. Gitu. Oh iya, harusnya banyak. Iya. Oh, sayurnya ya, Syawang ya. Makan yang banyak, wortel ini masih panas sebentar. Sekarang ini masih panas, sobat. Coba kita suapin Syawang. Sobat, kami betul-betul bersyukur diterima di kediaman Teh Siti yang begitu luar biasa. Bahkan menjamu kami untuk makan bersama yang luar biasa. Dan itu nampaknya memang karakter yang ditunjukkan dan ditonjolkan, nggak bisa dibuat-buat dari Teh Siti yang merawat dari Syawang. Dan terima kasih sekali lagi Teh Siti sudah menerima kami dan sedikit dari kami untuk Syawang. Semoga Kasih. nanti bisa bermanfaat dan harapannya kami doakan Syawang terus diperhatikan dan yang terbaik untuk Syawang dan terbaik untuk perjuangan Teh Siti, dan kami juga akan dukung yang terbaik untuk Syawang dan tentu saja untuk Teh Siti. Tujuan Siti awal mulanya ini ingin memulangkan Syawang itu bukan hanya memulangkan, ingin berkomunikasi, mediasi dengan pihak keluarga. Kamu mau nggak? Nggak mau? Udah, saya bersedia nampung, nggak usah kasih saya uang, nggak usah kasih saya bayaran, nggak usah bertanggung jawab juga. Saya yang bersedia menjadi ibunya Syawang.